Oh, malam Wah, ini kita ramai nih, Pak nih. Barakallah. ya, Pernahkah Kainama melihat video ini? Saya bilang belum. Terus setelah saya nonton saya kaget juga gitu. Al-Fatihah itu sudah ada 150 tahun sebelum Rasulullah lahir, katanya judulnya. Al-Quran berbahasa Arab mengutip dari teks Ibrani. Apakah begitu? Tentu saja tidak. Seakan-akan Islam yang mengkopi dari bahasa Suryani, bukan teks Suryani itu yang mengkopi dari teks Quran. Versi Islam yang diubah dalam bentuk lain. Mayyahdihi ruhul kudus. Ini sebetulnya perbuatan yang jahat. Tapi justru dibalik, diputar seakan-akan Islam yang menjiplak. Ini bahaya. Ini kalau orang awam mungkin langsung mengatakan, oh iya kok mirip ya. Antara yang Al-Fatihah bahasa Ibrani dan Al-Fatihah bahasa Suryani, itu sama-sama terjemahan dari Al-Fatihah versi Arab sebenarnya. Ada semacam pengkhianatan ilmiah. Apa yang dilakukan oleh Rashid. Ini kalau kita tidak paham asal-usulnya, orang awam terjebak. Karena ada, berarti Islam menjiplak Kristen Arab. Padahal ini baru muncul, baru wujud setelah Islam. Itu namanya Rashid, dia asalnya Maroko. Di dalam pengenalannya dia namanya Husin. Berkali-kali omongan yang sangat kotor ya. Misi ini kelihatannya memang disengaja. Kalau kita nggak tanggapi hal ini justru bahaya bagi orang-orang awam. Argumen dengan pemaparan manuskrip tadi itu sudah menusuk ke hati, itu sudah ke jantung itu. Kita nggak usah segan-segan ya untuk mendakwakan hal seperti ini, terutama kepada awam. Ternyata dokumennya tidak ada era pra-Islam. Karena dari karakter hurufnya itu justru, jadi bukan Islam yang menjadi terdakwa, malah Yahudi yang menjadi terdakwa sekarang. Inilah kejujuran kita dalam beragama tadi. Saudara Kristen dan Katolik, kalau sudah diberi keterangan yang sangat detail dan valid itu, secara ilmiah dan sains, bahkan pedagogis tadi itu. Apalagi yang disampaikan itu lemah kalau dikaji dalam ranah akademik terkait Al-Fatihah itu. Jadi jangan ada opini seakan-akan Islam yang menjiplak Kristen, sementara Kristen tidak menjiplak dari mana-mana. Ini kan sesuatu yang tidak fair. Kalau seandainya mau dikupas semua, kupas saja semua. Mudah-mudahan video ini bisa di-share kepada siapapun sebagai jawaban atas video yang kita tanggapi pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah SWT kerana kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah SWT. Baik saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk membentengi akidah kita sebagai umat muslim ya. Karena ada beberapa waktu yang lalu sebuah video ya yang berasal dari umat Kristen, yaitu yang berasal dari Maroko. Oknum tersebut bernama Rashid ya. Dan di dalam videonya tersebut dia mengatakan bahwa surah Al-Fatihah tersebut mencontek atau meniru dari isi Bible. Nah, tentu hal ini akan berpengaruh ya bagi saudara-saudara muslim yang masih awam, dan tentunya apalagi keimanan yang masih kurang ya.
ini akan menimbulkan banyak pertanyaan apakah benar seperti itu atau tidak. Nah, untuk itulah di sini video ini hadir, yaitu para narasumber kita yang tentunya adalah orang-orang cerdas dan pakar di bidangnya ya. Terutama sekali di sini ada Ustadz Manahem Ali, Ustadz Ahmad Kainama, Ustadz Ahmad Wakid ya, dan Maulana bin Zakaria. Nah, di sini mereka tentu akan menjelaskan berdasarkan keilmuan ya, yang ilmiah serta akademis, dan juga menurut kritik bahasa ya, bagaimana sebenarnya, apakah benar bahwa surah Al-Fatihah tersebut mencontek atau meniru dari isi Bible. Nah, untuk itu mari kita dengar penjelasan yang lengkap dari ustaz-ustaz kita yang cerdas ini tentunya, agar kita tidak bimbang ataupun ragu dengan video yang sudah beredar tersebut. Sebelum saya putarkan videonya, saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, serta di-share. Dan begitu juga kita dukung semua channel Islam untuk terus bersama membentengi umat dari upaya pemurtadan serta penangkalan akidah umat Islam. Langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Masya Allah, malam ini kita ramai nih Pak nih. Barakallah, barakallah. Wah, ini ketemu para moreh, ini para mualim. Ya Allah, ya Allah. Masya Allah. Ya, mungkin ada dua Ahmad malam ini, Ustaz. Ada dua Ahmad ya. tuh, yang pakai kacamata juga tuh, cuman gantengan dia, cuman putihan dia. Iya. Kalau kita Ahmad debt collector, kalau di sana Ahmad yang mualim. Nah, tapi di mana-mana yang paling ganteng itu yang pakai peci, Pak Ustadz. Bisa aja. Baiklah, begini. Sebelum kita bahas topik kita pada malam hari ini, mungkin ada bagusnya kita menyampaikan pendapat gitu ya, sesuai dengan urutannya ya begitu ya. Saya ingin memberikan waktu kepada Ustadz Kainama, yang kebetulan beliau yang meminta kepada kita untuk membuat video reaction ini ya, begitu ya. Mungkin Ustadz Kainama bisa memberikan pandangannya 10-15 menit begitu Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Syukran katsiran, jazakallah khairan. Suara saya terdengar, Ustadz? Jelas sekali, Ustadz. Terdengar. Lanjut. Baik. Syukran katsiran, jazakallah khairan kepada Ustadz Dondi dan para tuan guruku yang sangat aku hormati, Ustadz Manahem Ali, Ustadz Ahmad, adikku tersayang Ustadz muda Suhaib dari Ternate. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Dengan segala kerendahan hati aku haturkan bahwa memang beberapa hari yang lalu saya mendapatkan satu video dan juga telepon dari yang sangat aku hormati, Bapak mantan seorang pejabat, dan tidak perlu sebut pejabat juga sebetulnya. Bapak ini adalah seorang yang mengabdi kepada negara Republik Indonesia di dalam kedudukannya di dalam pemerintahan, dan wilayah beliau itu di Jakarta Barat. Dan beliau ada satu seperti pengajian gitu, Ustadz, seperti pengajian jamaah, dan pengajian itu melihat YouTube saya terus gitu. Jadi mereka bilangnya adalah jamaah saya. Terserah apapun statement beliau di sana, dan
jamaahnya adalah para orang tua kita yang kita hormati, yang pernah menduduki tempat-tempat penting di pemerintahan Republik Indonesia tercinta ini. Republik Indonesia yang disayangin dan diberkahi Allah ini. Ada satu pertanyaan, beliau telepon melalui video call, lalu ada satu pertanyaan. Pernahkah Kainama melihat video ini? Saya bilang belum. Karena memang belum. Lalu beliau bilang video tersebut sudah beredar luas sekali di kalangan jamaah muslimin. Yang pertama kali mengeluarkan itu yang saya tanya sama Ustadz Dondi itu, yang ada logonya itu, yang bulat itu. Channel YouTube itulah yang mengeluarkan, lalu disebar oleh begitu banyak saudara kita yang tersayang di Republik ini, saudara Kristen dan Katolik, kepada jamaah muslimin wal muslimat. Hal ini tentu saja membuat gamang hati para muslimin dan muslimat, terutama orang tuaku yang aku hormati yang ada di jamaah Jakarta Barat. Orang tuaku mantan para pegawai tinggi di Republik Indonesia ini. Saya bilang saya nonton dulu gitu. Saya nonton, lalu setelah saya nonton saya kaget juga gitu. Kenapa ada judulnya wow? Itu pakai wow. Wow, Al-Fatihah itu sudah ada 150 tahun sebelum Rasulullah lahir, katanya judulnya. Dengan langkah berikutnya dari video tersebut adalah menyatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW mencuri ayat-ayat Bible, doa-doa orang Kristen dicuri oleh Rasulullah, lalu dikemas dalam satu surat yang namanya Al-Fatihah. Oh, saya juga sempat saya bilang, ayahanda, saya minta waktu sebentar karena saya harus pelan-pelan. Lalu saya sempat bertelepon juga dengan Suaib di Ternate. Saya sempat bertelepon. Saya bilang, ini posisinya ada begini loh. Setelah saya bertelepon dengan Ustadz Dondi. Jadi habis dapat itu, lalu saya ngobrol lagi dengan para bapak-bapak itu, para jemaah di Jakarta Barat, dan mereka langsung share itu. Mereka langsung share ke seluruh Indonesia. Jamaah para pejabat yang ada di seluruh Indonesia, mantan pejabat itu di seluruh Indonesia. Saya bilang ke Syuaib bahwa saya sudah koordinasi dan berdialog dengan Ustadz Dondi. Ternyata malam ini rahmah Allah dan berkah Allah, Ustadz Menahem ada untuk memberikan pencerahan. Karena saya sangat terbatas untuk bukti konkret, bukti solid, dokumen. Saya bilang sama Ustadz Dondi waktu itu, saya nggak punya dokumen Ustadz Dondi, saya cuma ada yang ada di kepala saya aja. Saya cuma punya otak aja gitu. Saya kalau untuk menunjukkan dokumen-dokumen yang bentuknya fisik, saya nggak punya kemampuan itu. Nah, saya menjawab demikian, ya Ustazi, morehku, Tuan Guruku, Ustadz Menahem Ali dan Ustadz Ahmad, juga Ustadz Dondi dan adikku sayang Sueb, Ustadz Sueb. Begini, saya hanya jawabnya pendek. Yang diperlihatkan itu adalah potongan dari namanya Eucharisti Plex 1. Saya jawab begini, maaf ya Ustadz Menahem Ali, mohon maaf. Saya soalnya begitu dapat video itu saya hanya terlintasnya itu gitu. Ini dari doa syukur agung 1 yang saya lihat dari komposisi kata-katanya itu DSA 1 kalau menurut saya gitu, atau Eucharisti Plex 1. Lalu yang kedua ada comotan-comotan juga dari Abunda Basamayo, Lord's Prayer ya, dari Lord's Prayer dalam bahasa Aramea. Lalu yang ketiga itu saya lihat ada comotan-comotan juga beberapa kata yang di video itu dari Simbulum Apostolicam Credo ada di situ. Jadi Simbulum Apostolicam Credo dalam bahasa Aramea dan bahasa Arab. Itu bagian akhirnya yang saya cuma lihat itu aja, Ustazi. Betul, saya nggak bikin riset mendalam karena toh harus butuh dokumen yang valid, yang solid gitu ya, solid evidence. Saya sulit untuk itu.
Tapi yang terlintas saja ada Eucharisti Track 1 ya, atau DSA 1, lalu ada Lord's Prayer di situ karena ada Rahum Hanun, Rahum Hanun itu. Lalu saya lihat ada cuplikan dari Symbolium Apostolicam Credo. Itu yang itu. Sementara di penutupnya dari video itu disebutkan bahwa sebetulnya orang Islam harus mengakui bahwa Rasulullah mencuri, katanya. Itu dalam bahasa Arabnya mencuri itu apa tuh? Saya ingat sekali anak muda itu ngomong, dia bilang Rasulullah mencuri dalam bahasa Arab itu. Dan setelah saya ngobrol-ngobrol dengan Ustadz Ahmad, iya, dengan Ustadz Ahmad, ketika saya bertelepon juga dengan Sueb, Ustadz Ahmad bilang itu bahasa Arab Irak. Alhamdulillah, saya dapat keterangan bahwa Arabnya itu memang agak beda, dia Iraki gitu. Oke, terus lalu di terakhirnya itu, jadi yang pertama saya terlintas itu adalah Eucharisti Track 1 atau DSA 1 dalam bahasa Aramea dan bahasa Arab. Lalu yang kedua ada comotan-comotan dari Abunda Basemayo, Lord's Prayer. Lalu yang ketiga itu ada comotan-comotan dari Symbolium Apostolicam Credo. Apa itu? Pengakuan iman rasuli, maaf, pengakuan iman rasuli. Lalu yang keempat itu dia tutup dengan kata-kata bahwa itu ada di dalam hadits Abu Daud 3892. Sementara saya lihat di buku hadits yang dipegang oleh orang tua kita di sini, di Pasir Angin sini, di Cilang Sikara Jonggol sini, di Ar-Rahman, itu ada saya punya ustadz lah, boleh bilang sepuh. Lalu dia menunjukkan, dan itu ternyata doif. Lalu saya confirm kepada Ustadz Dondi, dan memang doif itu. Ustadz Dondi kasih fotonya ke saya, doif. Begini Ustazi, saya ingin agar ada satu pencerahan tentang masalah ini, bukan untuk mengcounter sebetulnya, bukan untuk mengcounter attack dari video tersebut, tapi ini lebih kepada penguatan informasi yang menguatkan kepada jamaah muslimin wal muslimat. Bukan untuk mengcounter sebetulnya, tapi mengcounter itu perlu dalam rangka menguatkan akidah dari saudara kita yang merasa, loh, apa benar ada manuskrip tua 150 tahun sebelum Rasulullah lahir dan itu adalah Al-Fatihah. Saya menyatakan dengan ini bukan. Tidak ada. Karena sedetil-detilnya video tersebut memberikan gambaran gitu. Keislaman, apalagi Al-Fatihah sebagai umul surah, itu saya rasa tidak mengambil dari situ, karena itu adalah firman Allah yang sejati. Jadi kalaupun ada satu dua kalimat atau phrases yang seperti nyangkut dengan Bible, saya rasa itu bukanlah gambaran bahwa Rasulullah mencuri, bukan, tapi satu gambaran yang meyakinkan saya sebagai seorang mualaf bahwa memang benar yang menurunkan Al-Quran itu Allah. Itu poin pertama. Ketika saya melihat bahwa ada phrases atau ada kalimat-kalimat Al-Fatihah yang sudah ada di kitab-kitab sebelumnya, maka saya justru diyakinkan bahwa tidak ada agama yang lain. Inna dina indallahil Islam. Hanya ada agama Islam yang berkenan di sebelahnya Allah. Di hadapan Allah hanya ada satu agama, yaitu Islam. Dan ketika firman itu turun, maka firman itu kalau memang dari satu sumber, maka firman itu tidak terlepas tidak. Tapi dia sebagai mata rantai. Karena Al-Quranul Karim menyatakan bahwa Al-Quranul Karim membenarkan Torah, Zabur, dan Injil. Poin kedua adalah ketika di video itu bilang bahwa Rasulullah mencuri ayat-ayat Bible atau doa-doa orang Kristen, salah. Saya mau bilang begitu. Tanpa mengurangi rasa hormat ya. Salah, tidak. Potongan-potongan ayat yang ada diketemukan oleh si pembuat video tersebut
dari kata-kata suratul Fatihah, itu bukan Bible. Bible itu bukan itu. Bible itu bukan Torah, Zabur, Injil, bukan. Kalaupun Al-Fatihah beberapa phrasesnya identik dengan apa yang tertulis di dalam Torah, Zabur, dan Injil, itu bukan di Bible. Bible bukan Torah, Zabur, dan Injil. Mohon maaf ya saudara yang bikin video, Anda bilang Al-Fatihah mengambil dari orang Kristen. Orang Kristen nggak punya kitab suci. Maaf ya, jangan marah. Ini bukan menentang 156A Undang-Undang di Republik ini, enggak. Kitabnya orang Kristen itu namanya Biblos, bukan Injil. Ya, bukan. Dan 150 tahun sebelum Rasulullah itu, justru Bible yang kompak seperti sekarang itu belum ada. Belum ada, karena Kalkedon itu memang wilayah waktunya seputaran 100 sampai 150 tahun sebelum Rasulullah. Kalkedon itu. Nanti setelah Trente baru kompaknya seperti yang sekarang ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sampai sekarang aja orang Kristen dan Katolik belum bisa memutuskan yang mana kitab yang benar. Yang 73 buku kah atau yang 66. Jadi jangan klaim langsung Al-Fatihah mencuri dari Bible, saudaraku. Enggak gitu ya. Aku membilang saja kepada Tuan Guruku bahwa memang ada beberapa ayat yang di dalam Al-Fatihah dengan sangat jelas dapat ditemukan di dalam kitab Keluaran pasal 34 ayat 6 tentang Rahum Fehanun, itu di Keluaran 34 ayat 6. Lalu masih tentang Rahum Fehanun itu ada di Mazmur 86 ayat 15. Mazmur 86 ayat 15. Lalu ada juga di Mika tentang biismi Allah, itu ada di Mika 4 ayat 5. Jadi Keluaran 34 ayat 6, lalu Mazmur 86 ya, nanti Adebung Ustadz Sued bisa lihat ya, Keluaran 34 ayat 6, Mazmur 86 ayat 15, lalu Mika pasal 4 ayat 5 itu kalau diurut jadi Bismi Allah Ar-Rahum Fehanun, Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Memang benar itu. Tapi bukan dari Bible, itu dari Torah. Bukan punya orang Kristen. Wake up. Itu bukan kitabmu. Saudara, akui. Jangan sembarang-sembarang bilang. Apabila saudara menonton hari ini, bangun saudara. Jangan tidur terus. Dan biarkanlah jamahan itu ada pada saudara. Supaya saudara sadar. Itu bukan kitabmu. Oke. Lalu ada ulangan 4:31. Berapa menit lagi? Saya mau habisin dulu. Ada ulangan 4 ayat 31. Lalu ada Mazmur 103 ayat 8. Lalu alhamdulillahnya ada di dalam Mazmur 145 sampai 150. Itu alhamdulillah yang ditulisnya Hodu ya, ihmadu dalam bahasa Arabnya. Lalu ada Kejadian 14:9, tapi saya meminta tolong sebagai penutup saya nih yang sisa beberapa menit ini dari pembukaan, Ustadz Dondi boleh buka Bible bahasa Arab? Boleh. Dondi. Bentar. Siap. Oke, baik. Lalu ada tentang engkau ya karena budua, ya karena stain, itu ulangan 6 ayat 13. Hanya kepadamu aku beribadah dan hanya daripadamu. Allahku, ya Allahku, engkau segera menolong aku. Mazmur 71 ayat 12. Lalu, nah, yang sebagai penutup itu saya mau ini Ustazi. Mau minta tolong Ustadz tentang jalan yang lurus itu ada di Mazmur 86. Nanti Adebung bisa lihat. Nanti aku kasih ayat-ayatnya, aku ulang lagi. Tapi sebagai penutup ya apa? Jadi yang mau ditampilkan dalam bahasa mana? Oh, yang ini. Mazmur 71 ayat 4. Psalms 71 Mazmur 71 ayat 4. 4. Iya. Sebentar. Jadi semua itu dalam bahasa. Iya. Begini Adebung, ayat-ayat yang tadi saya sebutkan itu ada kata-kata, mohon maaf ya Tuan Guru Ustadz Menahem Ali, Al-Fatihah itu
dari urut-urutan yang saya sebutkan tadi, ada Devarim, ada Shemot, ada Tehillim, lalu ada Mika. Ada Mika, Ustazi, mohon maaf. Nah, yang terakhir ini adalah Tehillim sebagai Ya, ini penutupnya. Mazmur nih, Ustaz. Jadi kalau 714 dalam bahasa Arab. Ini kalau Ya, ini. diurut-urut dari yang tadi saya bilang, itu memang tertutup Al-Fatihah. Begitu. Minta tolong dibacakan ya Ade Bung atau Ade Bung. Ya, Saya ini. nggak berani nyuruh Ustadz Menahem, takut saya kualat doraka. Saya nggak berani nyuruh Ustadz Ahmad, takut durhaka saya. Jadi ada Ade Bung yang rada muda ya, minta tolong Ade Bung, Ade Bung baca. Ayat ke berapa? 4. Ayat keempat ya. Oke, Iya. Mazmur pasal 71 ayat yang keempat ya. Iya. Ya ilahi nazini min yadis sariri min kaffi fa'ilis sari wadolin. Iya. Jadi ya Allahku, luputkanlah aku, lepaskanlah aku, jauhkanlah aku dari yadi, tangan fasik, orang fasik, dan dari cengkeraman orang-orang yang zalim. Jadi ihdinas siratal mustaqimnya itu ada di Mazmur 86:11 dan sebagainya yang tadi saya bilang. Tapi penutupnya itu ada di Mazmur 71 ayat 4. Ya Allah, luputkanlah, lepaskanlah aku dari orang-orang yang zalim. Jadi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berkahilah aku dengan jalanmu yang lurus, tunjukilah aku jalan yang lurus, jalan orang-orang yang engkau ridhoi dan engkau beri berkat dan rahmat ke atasnya, bukan jalan-jalan orang yang engkau orang-orang zalim, orang-orang yang engkau murkai. Nah, jadi kata-kata ini, ya Allah, lepaskanlah aku dari tangan orang fasik dan cengkeraman orang-orang lalim dan kejam ini, wa zalimi ini ada di Mazmur 71 ayat 4. Dan ayat-ayat di dalam kitab-kitab tersebut itu kalau disusun memang bukannya mirip, pas tidak, Ustadz, tidak. Tapi apa ya, seperti kerangka. Nah, mungkin ini yang dilihat oleh orang-orang tersebut. Ini saya yakin ini kerjanya satu orang yang sempat nyetop itu C itu. Dia tuh lihat-lihat lalu dia comot-comot lalu yang ngomong orang lain. Gitu. Dia comot-comot ini. Ini sangat dia comot-comot. Benar. Jadi saya dengan segala rasa sukacita dan dengan segala kerendahan hati saya ulang lagi 1 menit. Saya minta tolong. Yang pertama adalah Shemot atau Keluaran 34 ayat 6. Ustadz Ade, Bung Ade. Keluaran 34 ayat 6. Lalu Keluaran 34 Mazmur 6. Ya itu tulis saja. Jadi susunannya. Mazmur 86 ayat 15. Lalu Mika 4 ayat 5. Ya. Mazmur 86 ayat 15. Lalu Mika pasal 4 ayat 5. Lalu Ulangan Devarim 4:31. Lalu Mazmur 145 sampai 150. Lalu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin itu ada di Kejadian atau Bereshit 14:19. Bereshit pasal 14 ayat 19. Lalu ada Daniel 6 ayat 26. Daniel 6 ayat 26. Dan sebagai penutup yang tadi Mazmur 71 ayat 4. Ustadku, para tuan guruku, dengan segala kerendahan hati aku mau bilang bahwa kaum muslimin dan muslimah perlu diberi kekuatan tentang video ini, karena video ini memang kayaknya simple tapi menusuk gitu ya. Simple tapi menusuk. Dan aku mau bilang sama saudaraku Kristen dan Katolik, Al-Fatihah bukan dicuri oleh Rasulullah Muhammad SAW, tapi Al-Fatihah adalah firman yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Khataman Nabiyyin, penyempurna dan penutup para nabi, Habibullah wa Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau memang ada identik 1-2 frase dengan kitab-kitab sebelumnya, itu artinya yang menjadi sumber
Al-Fatihah adalah Allah sendiri. Karena kalau sumbernya sama, turunannya pun pasti sama. Tidak mungkin pabrik mobil Avanza, Yamaha mengeluarkan manual guidebook untuk Isuzu. Ya, tidak mungkin. Demikian ya Ustazi, mohon pencerahannya. Nah, corong. Syukran kasiran. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustadz, syukron Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz Kainama. Sudah cukup jelas tadi ya kita mendengarkan keterangan dari Ustadz Kainama. Nanti beberapa yang diduga dengan dokumen tersebut nanti akan kita tampilkan gitu ya. Baik. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sekarang saya ingin memberikan tempat dan waktu untuk Ustadz Menaim Ali memberikan tanggapannya tadi atas keterangan dari Ustadz Kainama. Mungkin tidak perlu pakai pengantar ya Pak Ali ya, kita langsung tancap gas saja Pak Ali. Silakan Pak Ali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih pada malam hari ini ada Ustadz Ahmad, Ustadz Kainama, dan adik saya Yitro Hayi Ismaili, dan juga dipandegani oleh Pak Dondi. Saya memang baru saja mendapatkan informasi dari Pak Dondi, terus terang, berkaitan dengan video yang lagi viral, dan itu ada running text dalam bahasa Indonesia. Tetapi sebelumnya juga ada dalam versi bahasa Inggris, dan ada juga dalam versi bahasa Arab. Jadi kalau berdasarkan digital forensik, kalau bahasa sekarang, melalui kajian digital forensik, maka kita akan menemukan berbagai macam data di situ. Karena di situ melibatkan 3 bahasa utama. Sekali lagi, 3 bahasa utama itu adalah bahasa Arab, kemudian bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Yang menarik, running text-nya dalam bahasa dalam bahasa Indonesia, ini kenapa bisa muncul? Dan itu saya kira perlu untuk disikapi oleh kaum muslim Indonesia, dan bahkan juga perlu disikapi oleh kaum muslim Asia Tenggara. Dan Malaysia, saya dengar hal ini juga lagi marak. Di Singapura juga lagi marak. Di Brunei juga lagi marak. Artinya penutur bahasa Melayu di seantero Asia Tenggara sudah mengkonsumsi ini. Berarti ini bukan sekedar viral, tetapi sangat-sangat viral. Itulah sebabnya perlu adanya tanggapan. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih detail, saya sebetulnya mengenal orang ini. Dalam arti, saya menemukan video lain yang juga disampaikan oleh orang ini dalam video itu. Sebetulnya namanya itu adalah Rashid. Dia seorang murtadin dari Maroko yang berrambut agak keriting ya, yang pakai kacamata itu namanya Rashid. Orang Maroko. Memang kalau Maroko otomatis fasih berbahasa Arab tapi dengan dialek Darija. Waktu saya di Maroko, saya terbiasa mendengar bagaimana orang Maroko mengucapkan kalimat-kalimat berbahasa Arab dengan dialek seperti itu. Tetapi yang diajak bicara itu saya tidak paham dia dari masyarakat mana. Apakah dari Irak atau memang dari Yordania, saya tidak begitu paham. Tapi namanya jelas, namanya adalah Ahmad. Minimal mereka diskusi mengenai masalah yang amat penting ini yang sedang kita bicarakan. Nah, saya ketika mengamati video yang viral itu, yakni antara Ahmad dengan Rashid, itu beliau menjelaskan yang bernama Rashid, seorang Masihi, seorang penganut Kristiani, ya yang pakai kacamata itu, kemudian berambut agak keriting, itu namanya Rashid. Waktu menjelaskan kepada Ahmad, beliau menampilkan semacam teks tulisan berbahasa Aramaik. Namun ini kita harus cermati, itu aksara yang dipakai itu apakah jenis aksara Madanhoyo atau jenis aksara Serto atau jenis aksara Estrangelo
dan bahasa dialeknya itu bahasa Lesono Suryoyo atau Lesana Suryaya. Itu harus diperhatikan. Karena ini bukan sekedar identifikasi lahjah atau dialek. Tetapi kalau dicermati dari apa yang dibaca oleh Brother Roshid tadi, nampaknya itu menggunakan dialek Aram Barat, bukan Aram Timur. Kalau menggunakan bahasa Aram Barat, berarti menggunakan istilah Lesono Suryoyo, bahasa Aram dialek Barat. Sehingga muncul huruf vokal O. Jadi Rahmano, bukan Rahmana. Kullo, bukan kulla, tapi khullo. Makanya di dalam video itu cukup menarik kalau dicermati. Saya mengutip teks yang disampaikan oleh Rashid tadi, mengatakan nas surah Al-Fatihah huwa doa. Ini ada nas surah Al-Fatihah yang merupakan doa. Itu kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kemudian teks Arabnya itu berbunyi doa huwa doa suryani kana yuqra fil kanais. Saya ulangi lagi, nas surah Al-Fatihah huwa doa suryani kana yuqra fil kanais. Maksudnya teks surah Al-Fatihah ini merupakan doa dalam bahasa Suryani yang dibaca di gereja-gereja. Berarti dia menyimpulkan teks surah Al-Fatihah versi Islam, versi Quran itu diadopsi dalam tanda kutip, tadi Ustadz Kainama mengatakan dicuri, bahasa lain di-copy dari doa berbahasa Suryani. Tapi benarkah demikian? Kalau saya cermati dari bahasa teks Aram yang dibaca tadi, dikatakan begini, Besem Aloho Rahman Rahimu Hamodo Aloho Rabbo Almin Rahman Rahim Maliki Yom Dino. Jadi kalau saya terjemahkan, Besem Aloho Rahman Rahimu, dengan nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Aloho itu kalau dalam bahasa Arab itu sama dengan ilah. Tidak sejajar dengan Allah, tapi sebagai ilah. Bahasa Aram Barat menyebutnya aloho, atau bahasa Arabnya ilahun, ilahan. Jadi ini ada titik temu secara kebahasaan. Kemudian hamodo aloho rabbo almim. Maksudnya alhamdulillahi rabbil alamin. Rahman Rahim Maliki Yom Dino. Arti harfiahnya Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yom Dino Maliki Yaumiddin. Secara bahasa ada kemiripan antara bahasa Suryani atau bahasa Aramaik dengan bahasa Arab. Tapi apakah itu membuktikan bahwa teks Quran berbahasa Arab itu dicuri dari teks doa gereja dalam bahasa Suryani? Itu pertanyaan besar. Kalau memang itu dicuri hanya karena kesamaan bunyi, bisa jadi, ini saya hanya mengatakan bisa jadi karena kesamaan bunyi, bukan dicuri dari bahasa Suryani, bisa jadi dicuri dari bahasa Ibrani. Karena dalam bahasa Ibrani juga ada kemiripan kosakata. Misalnya kalau bahasa ini saya punya Quran, kelihatan di situ ya. Quran Bileson Ivrit dikatakan begini. Tolong cermati, apakah ada kemiripan bunyi dengan bahasa Ibrani? Beshem Adonai Harahaman Harahum. Kemudian disebutkan Hashabeyah Ledonoi Ribon Ha'olamim. Harahaman Uharahum Hamuleh Yom Haddin. Kalau dilihat dari kemiripan bunyi, saya pun boleh menyimpulkan Al-Quran berbahasa Arab mengutip dari teks Ibrani. Apakah begitu? Tentu saja tidak. Kemiripan bunyi tidak ada hubungannya dengan ini teks Quran mengadopsi dari bahasa Ibrani atau mengadopsi dari bahasa Suryani. Ini kalau dilihat dari persoalan kemiripan bunyi. Tapi teks yang disajikan oleh
Rashid tadi itu secara material tidak cukup menjadi bukti bahwa apa yang disajikan itu tertulis sejak 150 tahun sebelum Quran diturunkan. Apalagi tidak menunjukkan bukti yang namanya karbon C14 sebagai sarana untuk menguji data, validitas umur dari manuskripnya. Dan yang disampaikan oleh Rashid tadi, seorang Masihi, itu bukan manuskrip, tapi bentuk print out dari manuskrip. Tapi manuskrip apa? Itu tidak jelas. Jadi sekali lagi, yang disampaikan oleh Rashid itu bukan manuskrip, tetapi itu print out dari suatu manuskrip. Apakah print out suatu manuskrip yang disampaikan itu berasal sebelum tahun 150 tahun era pra-Islam atau era zaman Islam? Atau justru ditulis setelah zaman Islam? Tidak ada konfirmasi. Saya sudah melakukan deteksi digital, belum menemukan manuskrip sebagaimana yang diklaim oleh Rashid yang telah eksis 150 tahun sejak era pra-Islam. Saya belum menemukan data itu. Berarti sementara ini bisa saya simpulkan, itu merupakan surah Al-Fatihah versi Islam yang kemudian ditranslate, diterjemahkan dalam bahasa Suryani, seakan-akan Islam yang mengkopi dari bahasa Suryani, bukan teks Suryani itu yang mengkopi dari teks Quran. Ini problem. Karena apa? Data mengenai digital forensik tidak disajikan oleh yang disebut Rashid tadi. Langkah yang dilakukan oleh Rashid itu seperti video yang lain. Ya, video yang lain beliau mengutip dalam versi bahasa Arab. Tetapi kalau orang itu tidak cermat, seakan-akan versi yang disampaikan dalam bentuk khutbah versi Islam itu mengadopsi dari teks sebelum Islam. Coba ya, cermati pada teks yang lain. Tadi sudah saya sampaikan kepada Pak Dondi supaya ditayangkan, tetapi nampaknya ini perlu ada kode etik. Tapi minimal tolong ditunjukkan saja videonya bagaimana ketika dia melantunkan semacam khutbah, tapi ini bukan khutbah Islam, tapi mirip seperti Islam. Jadi versi Islam yang diubah. Versi Islam yang diubah dalam bentuk lain. Apa yang dikatakan di situ? Dia berkata begini, Innal hamdalil masih nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bil abi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihi ruhul qudus fala mudillalah. Kemudian dilanjutkan, amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kalamul injil wa khairul hadi hadi bulus salawatu rabbi wa salamuhu alaih. Kemudian dilanjutkan lagi, yaqulullahu fi kitabihil karim ba'da bismil abi wal ibni war ruhil qudus fil bad'i kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wal kalimatullah. Kira-kira kalau saya berkata seperti ini, itu adalah versi Islam atau versi non-Islam? Pasti orang berkata, ini seperti versi Islam, tapi kok beda? Apa yang diutarakan oleh Rashid ini memberikan informasi kepada kaum muslim bahwa doa versi Islam itu mengadopsi dari doa versi Injil ini. Padahal bukan. Justru versi Islam itu innal hamdalillah, bukan innal hamdalil masih. Ya kan? Mungkin Ustaz Ahmad nanti bisa menjelaskan untuk berkaitan dengan ini. Jadi apa yang ada dalam doa Islam kemudian diubah sedemikian rupa dalam versi bahasa Arab juga supaya terkesan bahwa versi Islam itu sebenarnya menjiplak, mengkopi dari versi Masihi ini. Dan itu yang dilakukan pada video yang kedua.
Al-Fatihah yang versi Islam kemudian ditarik mundur seakan-akan doa Al-Fatihah itu justru telah eksis 150 tahun sebelum Islam ada dalam versi bahasa Suryani. Ini sebetulnya perbuatan yang jahat. Artinya, bagi orang awam mungkin berpikir Al-Fatihah versi Islam itu mengadopsi dari versi agama lain. Kemudian doa khutbah Nabi itu mengadopsi dari khutbah doa Kristen. Padahal tidak begitu. Tapi justru dibalik, diputar seakan-akan Islam yang menjiplak. Ini bahaya. Nah, kemudian ini kalau bicara soal Al-Fatihah ya. Makanya kalau misalnya ada orang ini sekedar contoh. Kalau saya membaca misalnya Beshem Adonai Harahamanu Harahum Hatehillo ledonoi harahama Hatehillo ledonoi ribon ha'ulamim Melech yom haddin. Itu bahasa Ibrani. Kemudian kalau misalnya saya berkata begini, itu doa Al-Fatihah itu menjiplak dari versi Ibrani orang-orang Yahudi. Kira-kira kalau begitu, ini kalau orang awam mungkin langsung mengatakan, oh iya kok mirip ya? Berarti Al-Fatihah Islam ini menjiplak dari Yahudi. Masalahnya begini, kenapa kita tidak secara jernih mengatakan kalau ada kemiripan dengan bahasa Ibrani, kenapa tidak dikatakan Al-Fatihah menjiplak dari versi Ibrani? Kenapa harus menjiplak dari versi Suryani? Padahal antara yang Al-Fatihah bahasa Ibrani dan Al-Fatihah bahasa Suryani itu sama-sama terjemahan dari Al-Fatihah versi Arab sebenarnya. Jadi ini sebetulnya poin yang perlu kita diskusikan. Jadi ada semacam pengkhianatan ilmiah. Apa yang dilakukan oleh Rashid. Bahwa Al-Fatihah versi Islam menjiplak dari versi Suryani. Padahal teks atau manuskrip yang dikatakan 150 tahun sebelum Al-Fatihah versi Islam itu tidak pernah ada, tidak eksis. Bahkan yang disodorkan itu hanya print out-nya. Nah, sekarang saya tanya kepada Yitro Hayishmaili, ya. Ini ya, Yitro Hayishmaili mencermati tulisan itu, tulisan yang ditayangkan tadi itu kategorinya, hotnya itu Serto atau Estrangelo atau Madanhoyo. Estrangelo. Nah, jelaskan ini anak yang baru belajar sudah paham, ya. Anak yang baru belajar sudah paham jenis tulisan Suryani dan itu merupakan produk masa-masa Islam. Dan kita bisa cermati itu dari berbagai dokumen. Artinya kalau dikatakan, diklaim berasal sebelum era Islam, itu merupakan bukti yang tidak bisa divalidasi. Ya, itu berkaitan dengan Al-Fatihah. Kemudian, yang berkaitan dengan apa itu doa Bapa Kami ya. Kalau Ustadz Kainama kan lebih akrab dengan yang berbahasa apa itu bahasa Latin ya, yang berbahasa Latin. Mudah-mudahan Ustadz Kainama masih masih ingat doa bahasa Latinnya itu. Misalnya kalau dibaca Pater noster quies in caelis sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicut in caelum et in terra. Nah, itu yang bahasa Latin. Itu adalah lagunya, Ustaz. Itu adalah choirnya Betul. Ini saya mohon maaf kepada saudara-saudara yang akrab dengan bahasa Latin. Ini sebetulnya doa gereja memang. Doa gereja yang diadopsi dari doa Bapa Kami. Ya, kita yang di Indonesia ini hafalnya rata-rata bahasa Indonesia. Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang dikutip oleh siapa itu Rashid tadi mengatakan ada satu doa dalam salah satu kitab hadis yang dikatakan mengadopsi, menjiplak, mengambil dari doa versi Kristen. Ya,
Saya cek yang bahasa Suryaninya itu memang ada bahasa yang cukup akrab di telinga kita, ada kemiripan dengan teks bahasa Arab ya. Dikatakan doa itu demikian. Avonde basmayo nikadesmo sefe malkhuta nehwe seviono aikano de basmayo baro. Jadi tetemal khutoh itu maksudnya berkaitan dengan datanglah kerajaanmu. Kemudian dikatakan nehwe seviono aikano de basmayo of baro. Jadilah kehendakmu de basmayo di surga of baro seperti di bumi. Baro de basmayo itu artinya as-samawat kalau bahasa Arabnya. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu kan ada doa Bapa kami juga, ya kan? Ada doa Bapa kami dalam versi bahasa Arab. Abana alladzi fis samawat liyataqaddasa ismuk liyati malakutuk litakum masyiatuk kama fis sama'i kadzalika 'alal ard. Itu bahasa Arabnya. Kalau bahasa Ibraninya ada juga sih sebetulnya. Avinu shabashamayim yatkaddas shemiha tavomal khutiha yasher shoneha ka'ashar bashamayim gambaaret. Jadi ka'ashar bashamayim gambaaret. Jadilah kehendakmu shemayim di langit seperti di surga. Seperti di bumi. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Maksudnya begitu. Nah, kita kalau cermati yang versi bahasa bahasa Arab ya, yang bahasa Arabnya. Mungkin bisa dilihat pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 Pak Dondi, yang versi bahasa Arabnya. Ya itu Pak di layar Pak. Kemana? Oh ya. 6 ayat 9. Wow. Kemudian di situ tertulis seperti apa? Nah, dikatakan abanalladzi fis samawat liyataqaddas ismuk liyati malakutuk litakum masyiatuk kama fis sama'i kadzalika 'alal ard. Nah, itu ya. Diartikan begini. Abanalladzi fis samawat, Bapa kami yang di surga. Liyataqaddasa ismuk, dikuduskanlah namamu, liyati malakutuk liyati malakutuk jadilah kehendakmu datanglah kerajaanmu maksudnya. Litakum masyiatuk kama fis sama'i kadzalika 'alal ard. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ada kelanjutannya. Saya hanya di sini aja. Nah, coba apakah ini sudah wujud pada masa Islam? Belum. Karena teks berbahasa Arab dalam arti Bible berbahasa Arab itu sebelum era Islam tidak ada bukti manuskrip. Tidak ada. Jadi, kalau ada Alkitab berbahasa Arab yang bunyinya seperti ini, itu baru muncul pada zaman era Islam. Sebelum era Islam tidak ada manuskrip. Pertanyaannya sederhana, tolong tunjukkan manuskrip Alkitab berbahasa Arab yang telah eksis sebelum zaman Islam. Tidak ada satupun. Semua manuskrip setelah zaman Islam. Yang berbahasa Arab ya. Tapi yang berbahasa Suryani ada. Tapi kalau berkaitan dengan Al-Fatihah tadi, tidak ada konfirmasi, tidak ada validasi. Nah, apakah ini ada kesamaan dengan doa Nabi yang termaktub di dalam Sunan Abi Daud? Nah, tolong ditayangkan Pak Dondi. Yang mana Pak? Oh, yang tadi ya, yang ada tulisan Arabnya itu. Iya, sebentar Pak. Ini apa ya? Tolong diperbesar ya. Sebentar Pak, sebentar. Yang tadi saya kirimkan? Oh, kalau ini juga nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Diperbesar aja yang Arabnya. Ya, sebentar Pak, sebentar. Atau ini saya perbesar dulu deh Pak. Ya, sebentar Pak ya. Kelihatan nggak Pak? Belum. Nah, ya. Ini ada hadis yang termaktub di dalam kitab Sunan Abu Dawud. Ya, Sunan yang disebut karya Abu Daud. Sunan Abu Daud ini
mencantumkan salah satu doa yang sepertinya mirip seperti doa Bapa kami, ya, dalam bahasa Arab itu. Langsung saya baca aja doanya itu, Rabbunallahul ladzi fis sama' taqaddasa ismuk amruka fis sama'i wal ard kama rahmatuka fis sama'. Nah, kira-kira kalau ini dibaca mirip tidak dengan doa Bapa kami dalam bahasa Arab? Abanalladzi fis samawat liyataqaddasa ismuk liyati malakutuk litakum masyiatuk kama fis sama'i kadzalika alal ard. Di sini ada enggak kosakata yang mirip? Jawabannya ada. Tetapi apakah sama persis? Tidak. Tidak sama persis. Liyataqaddasa ismuk itu versi doa Bapa kami berbahasa Arab. Kalau di dalam Sunan Abu Daud dikatakan Rabbunallahu alladzi fis sama' taqaddasa ismuk. Ya. Jadi memang ada kemiripan tetapi tidak sama persis. Tapi harus diketahui ini hadis, ya, sudah diteliti oleh para ahli hadis bahwa hadis ini dikatakan apa? Dhaif. Hadisnya dhaif. Apa itu dhaif? Lemah. Karena berdasarkan sanadul hadis dan matanul hadis tidak bisa mengkonfirmasi bahwa hadis ini benar berasal dari Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ada sesuatu yang menjadi problem bahwa ini sesuatu yang tidak bisa dikatakan sahih ataupun hasan. Dia statusnya sebagai dhaif saja. Dan itu dibukukan oleh Imam Al-Albani sendiri. Nah, sekali lagi, kalaupun ada kemiripan, bukan berarti kemiripan itu menunjukkan kesamaan. Kalau sekedar kemiripan, wah itu lebih membuat kita semakin bertanya-tanya. Kalau kekristenan ada kemiripan dengan Yahudi, apakah bisa dikatakan bahwa Kristen menjiplak Yahudi? Apakah ketika Islam ada kemiripan dengan Yahudi, apakah boleh dikatakan Islam itu menjiplak Yahudi? Apakah ketika Yahudi itu ada kesamaan dengan Hindu, apakah boleh dikatakan Yahudi itu menjiplak dari Hindu? Nah, ini ada mata rantai yang berurutan terus. Artinya apa? Kemiripan-kemiripan itu tidak menunjukkan ini menjiplak, ini menjiplak. Kalau sekedar begitu, itu cara menganalisa yang tidak jernih, tidak komplit, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Ya, kalau sekedar sama itu bukan berarti sesuatu yang dikopi, sesuatu yang dijiplak atau sesuatu yang diadopsi. Dan wajar saja bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Suryani ada kemiripan, itu menunjukkan adanya semacam common ground. Common ground itu kesamaan dalam tradisi yang memayunginya, terutama dalam tradisi Timur Tengah. Jadi jawabannya berkaitan dengan doa Bapa kami yang konon itu dijiplak oleh Nabi Muhammad SAW dalam doa yang termaktub dalam Sunan Abi Daud, ternyata hadisnya dhaif. Nah, ini sesuatu yang patut membanggakan kita sebagai muslim. Sekalipun hadis itu dhaif, ya, hadis itu tidak pernah dibuang. Silakan dibaca oleh umat, silakan dibaca oleh para ulama. Di mana letak dhaifnya? Dari mata rantai sanad hadisnya seperti apa? Orangnya itu dhabit atau tidak? Orangnya kuat hafalannya atau lemah hafalannya? Orang ini pernah berdusta atau tidak? Ini semua dicatat. Bahkan ketika ditunjukkan ini hadisnya dhaif, umat Islam tahu bahwa ini hadis sifatnya lemah. Jadi tidak bisa dijadikan hujjah. Kita ini kita ini semuanya orang-orang yang berdasarkan hujjah, ya, sesuatu yang sangat penting dalam agama kita. Oke, saya kira itu sebagai pengantar ya. Mudah-mudahan kita bisa lanjut dalam sesi tanya jawab. Waduh, pengantarnya udah panjang begitu, gimana yang intinya Pak nanti Pak? Ya nanti komunikasi dialog lah. Pak Ustadz Kanama,
Ustadz Kanama dengar saya? Nah, Ya, ya. kalau mau tepuk tangan jangan ragu-ragu, Ustaz. Tapi nggak boleh Ya, tangan. ada tambahan saya lupa, Pak Dodi. Pak Dodi saya lupa ya. Boleh saya tambahkan Siap. enggak? Siap Pak Ali. Tafadhol, Begini. Nah, begini. Ini ada sesuatu penelitian ya yang telah direkomendasikan oleh Bapak Tuwadros Atsani, pemimpin tertinggi Gereja Ortodok Koptik ya. Bapak Tuwadros Atsani mewanti-wanti, menasehati kepada kaum Kristiani dari Gereja Ortodok Koptik untuk tidak menyakiti hati umat Islam di Mesir dengan cara tidak membaca Alkitab kaum misionaris. Maksudnya yang mencoba menggunakan istilah-istilah Qur'ani, istilah-istilah Islami yang kemudian dimasukkan ke dalam Bible berbahasa Arab. Saya ambil contoh. Bapak Tuwadros Atsani mengharamkan dalam tanda kutip kepada jemaat Gereja Ortodok Koptik di Mesir untuk membaca yang namanya ini, Alkitabus Syarif. Alkitabus Syarif tidak boleh dipakai karena ini menyakiti hati umat Islam di Mesir. Ternyata apa yang termaktub di dalamnya? Banyak istilah-istilah Quran diadopsi di sini, banyak istilah-istilah Islami diadopsi di sini. Salah satu contohnya misalnya, saya bacakan ya. Ya. Saya bacakan. Oh, menarik ini. Oh, menarik ya. Iya dong. Silakan Pak Dondi buka dalam Korintus pasal ke berapa ya? Pasal ke-8. Ayat 1 yang Korintus ya, Pak? ke-5. 1 Korintus ya. 1 Korintus pasal ke-8 ayat yang ke-5. Ya. Tolong dibacakan Indonesianya dulu, Pak. Ya, sebentar Pak, sebentar. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dalam banyak Tuhan yang demikian. Waduh. Ya, itu bahasa Indonesianya ya. Coba perhatikan ini yang versi bahasa Arabnya. Mengapa Bapak Tuwadros Atsani mengharamkan Bible ini dikonsumsi dan dipakai di kalangan komunitas Kristen Arab Mesir, Ortodok Koptik di Mesir, karena dianggap menyakiti hati umat Islam. Di mana itu? Begini. Kalau saya baca ya, dikatakan nahnu na'lam anna sanama laisa ilahan lahu wujud fil alam. La ilaha illallah. Nah, masalahnya, mengapa hal seperti ini, kalimat sederhana, ini dianggap sebagai menyakiti hati umat Islam? Mengapa? Karena di sini mengutip kalimat yang sudah menjadi identik agama Islam, la ilaha illallah, diadopsi di sini. Makanya di sini muncul An-Nassanama laisa ilahan lahu wujud fil alam, la ilaha illallah. Ini dari kitab ini. Maka ini tidak dipakai, diharamkan karena dianggap menyakiti hati umat Islam. Tetapi anehnya, ini menjadi aneh yang berlipat-lipat. Mohon maaf sebentar. Tadi tapi terjemahan bahasa Indonesianya agak beda ya? Ya, terjemahan bahasa Indonesia seperti itu. Makanya itu. Tapi yang bahasa Arab seperti ini. Artinya apa? Beda sekali. Karena yang versi bahasa Arab la ilaha illallah itu menjadi identik nuansa Islami. Kenapa harus diadopsi? Karena ini menjadi masalah dalam hubungan lintas agama di Mesir. Makanya diharamkan ini dipakai. Nah, apa yang dipakai oleh Gereja Ortodok Koptik? Ini saya tunjukkan. Ini Gereja Ortodok Koptik yang direkomendasi oleh Bapak Tuwadros Atsani. Ini lambangnya aja, lambang Gereja Ortodok Koptik tuh. Kelihatan ya? Bisa di-shoot lebih jelas. Nah, tuh ada tulisan berbahasa Koptik, ya. Kemudian Jelas, paling jelas. ini kalau dilihat tuh tulisannya berbahasa Koptik dan bahasa Arab. Ya. Kelihatan ya? Koptik bahasa Arab. Ya.
Coba saya cek ya, yang direkomendasi oleh Babatu Wadros As-Sani berkaitan dengan ayat tadi. Bacaannya seperti apa? Dikatakan begini. Fanahnu na'lam an laysal wasan syai'an fil alam wa annahu laysa hunaka siwa ilahun wahid. Hanya dikatakan wa annahu laisa hunaka siwa ilahun wahid. Tidak muncul la ilaha illallah. Tapi dalam versi yang tadi muncul la ilaha illallah. Orang yang tidak paham dikiranya begini, oh berarti syahadat umat Islam asyhadu alla ilaha illallah itu menjiplak versi Kristen Arab. Kalau tidak paham. Padahal itu baru muncul terbitan tahun berapa? Tahun-tahun belakangan saja, era-era sekarang. Lembaga Alkitab Indonesia, saya tidak tahu paham atau tidak paham. Tapi yang jelas ini adalah Alkitabul Muqaddas. Kemudian tertulis Arabi Indonesia. Jadi dua bahasa, Arab dan Indonesia. Ini yang juga dipakai dan dipopulerkan oleh Saifuddin Ibrahim di Indonesia untuk gereja murtadin. Dipakai ini. Apa yang tertulis di sini? Di sini pada Korintus juga sama ya. Tadi Korintus pasal berapa tadi? Sebentar saya cek dulu. Korintus 8 ayat 5 ya. Saya baca Indonesianya dulu ya. Dikatakan begini. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, double L, tapi disebut Allah pakai huruf kecil semua. Ini sebetulnya bahasa Arabnya ilah, bukan Allah. Tapi di sini tertulis Allah. Ini mengaburkan antara Allah dengan ilah. Ini problem bahasa kita di Indonesia ya. Makanya ini Malaysia sedang menggalakkan untuk mengatakan bahwa umat Islam menggunakan nama khusus Allah, yang Nasrani boleh menggunakan A-L-A-H. L-nya satu, Allah. Oh iya. Itu dari bahasa Arab, boleh silakan. Tapi kalau Allah tidak boleh. Itu sekarang sudah mulai digalakkan wacana itu di kalangan para asatid di Malaysia. Saya tidak tahu di Indonesia kapan tuh. Ini tugas. Ayo Pak, ayo kita prakarya Pak. Ya, coba saya ulangi lagi ya. Dikatakan begini. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah. Coba, banyak Allah. Kemudian Allah posisinya seperti apa itu? Ini problem. Nah, Pak Dodi punya kan? Nah, coba dicek itu. Dan memang benar ada banyak Allah. A-L-L-A-H. Kalau yang saudara kita Malaysia mungkin tak paham nih bahasa Indonesia. Saya nak terjemahkan bahasa Malaysia tuh disebutkan A-L-L-A-H. Nih bacaannya bukan dibaca Allah tapi Allah. Ini tak benar, tak betul. Ini salah. Tak valid data ini. Kemudian disebutkan dan banyak Tuhan yang demikian. Nah, bahasa Arabnya di sini tertulis apa? Dikatakan begini. Yang ditunjukkan Pak Dondi sama seperti yang saya punya, ya, sama. Dikatakan begini. Fanahnu na'rifu annal wasana la yakana lahu wa an la ilaha illallahul ahad. Dikatakan apa? La ilaha illallahul ahad. Ini bukan muncul sebelum Islam, tapi muncul setelah Islam. Pertanyaannya, siapa yang menjiplak siapa? Islam yang menjiplak Alkitab bahasa Arab ini, atau Alkitab versi berbahasa Arab ini menyesuaikan formula-formula Islam? Ini kalau kita tidak paham asal-usulnya, orang awam terjebak karena ada ungkapan la ilaha illallah dalam Alkitab berbahasa Arab, langsung punya pemahaman berarti Islam menjiplak Kristen Arab. Padahal ini baru muncul, baru wujud setelah Islam ada.
Sebelum itu tidak ada. Oke, saya kira itu ya tambahan dari saya. Terima kasih Pak Dondi. Siap, terima kasih banyak Pak Ali. Baik, mungkin saya ingin memberikan waktu sebentar buat Pak Ustadz Ahmad Wahid. Silakan Pak, mungkin 15 menit gitu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'in wa fil umuri dunya wa dinil haq asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Yang terhormat Ustadz senior kita, Ustadz Ali, Ustadz Kainama, Bang Dondi, juga Adinda tercinta, Maulana Zakaria. Sebenarnya masalah ini tadi malam sempat kita bincangkan, tapi tentu tidak seperti malam ini. Malam ini para senior-senior ada di sini semua. Saya betul-betul geleng-geleng kepala ini melihat ini. Apalagi nanti ini bakal ada tambahan lagi nih dari Ustadz Ahmad Kainama. Luar biasa ini. Kalau saya melihat video itu, tadi Ustadz Ali mengatakan bahwa itu namanya Roshid, dia asalnya Maroko. Di dalam pengenalannya dia namanya Husin. Dan dia mengatakan bahwa dia Iraki, orang Irak, dan dia dulunya Muslim, kemudian Masehi. Dan kelihatan sekali bahwa yang bersangkutan itu adalah kelihatannya penginjil ya, kelihatannya begitu. Dan yang kesian ini si Ahmad ini kelihatan dihubungi dengan tidak siap kelihatannya. Ahmad ini pada waktu ditelepon dia nggak siap, bukan seperti si Husin, dia mengenalkan diri ya, namanya di situ Husin. Husin ini sudah siap dengan apa yang akan dibicarakan kepada Ahmad, sehingga Ahmad itu ya celingak-celinguk, bingung menjawab. Tapi Ahmad sangat jujur saya lihat. Jadi dia mengatakan berkali-kali omongan yang sangat kotor ya, mohon maaf, kita aja kalau dikatakan seperti itu bakal marah, apalagi ini diungkapkan kepada seorang nabi. Saraka Muhammad, berkali-kali itu diucapkan itu, Saraka Muhammad. Tadi sebetulnya saya ingin sedikit beranalogi, tapi Ustadz Ali tadi sudah memaparkan cukup panjang dan komplit begitu misi ini kelihatannya memang disengaja. Jadi ada misi-misi yang disengaja. Saya ngelihatnya di situ. Kenapa saya bilang ada kesengajaan? Setelah dibuka tadi itu, jadi kayak umpamanya terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, atau bahasa Indonesianya mungkin yang tadi itu Alkitab Al-Muqaddas yang diterjemahkan ke dalam teks bahasa itu, tidak tahu saya bahasa Arabnya diterjemahkan ke bahasa Indonesia atau bahasa Indonesianya sengaja dikasih bahasa Arab. Apa kepentingannya bahasa Arab di situ untuk kalangan orang-orang Indonesia? Jadi saya melihat ini pastinya ada kesengajaan. Ini misi-misi misionaris. Jelas sekali tadi apa yang dikatakan Ahmad itu juga jelas misi misionaris. Dan anak ini kelihatan bangga sekali dan masih baru masuk Islam. Dia ya enggak tahu ya kapan, yang jelas asalnya dia Muslim, kemudian Kristen, kemudian membawa satu hal yang menurut dia ini amunisi nih bagi dia, sehingga dipaparkan gitu, konten YouTube-nya naik, ditanggapi orang sedunia, diantaranya ya kita menanggapi. Tapi kalau kita nggak tanggapi hal ini justru bahaya bagi orang-orang awam. Saya pikir ini harus kita tanggapi, kita tidak bisa diam hal-hal seperti ini. Kalau kita tidak tanggapi hal-hal seperti ini, tentu ini akan menjadi hal yang sangat buruk bagi kalangan awam. Sedangkan yang tadi dipaparkan oleh Ustadz Ali tadi, saya sendiri baru tahu itu kalau ada hal-hal seperti itu dikatakan la ilaha illallah beberapa kali itu mengejutkan. Saya
cukup lama ya hidup di negara Arab, saya juga sering mendengarkan khutbah-khutbah mereka di dalam bahasa Arab, tapi tidak pernah mereka menyebut dengan kata-kata sampai la ilaha illallah. Tapi memang tadi dikatakan oleh Ustadz Ali tadi bahwa itu adalah pengharaman bagi apa namanya bagi orang-orang Kristen Mesir ya. Kemudian tadi analoginya sebetulnya sudah dijelaskan. Kalau ada kesamaan itu bukan berarti kita meniru. Kemarin saya bilang bahwa umpamanya ada seorang yang datang ke Bali, kemudian dia menulis tentang Bali, orang dari Belanda, berikutnya ada penulis dari Jerman, dia menulis juga tentang Bali, kemudian di antara dua tulisan itu ada kemiripan, apakah berarti penulis Jerman ini mengkopi atau menjiplak tulisan penulis Belanda tadi? Tentu tidak. Jadi kalau ada kesamaan itu satu kewajaran, menurut saya begitu. Dan memang di dalam kalau kita melihat ini kan memang satu rumpun ya, apalagi agama samawi. Tapi ternyata saya pertama berpikir begitu, ini agama samawi, mungkin saja ada kesamaan. Tapi kalau soal hadis dhaif tadi malam sempat kita bahas bahwa ini hadis dhaif. Kemudian yang Fatihah saya bilang, saya terus terang bukan bidang saya untuk membahas masalah ini, akan lebih bagus kalau kita berikan kepada ahlinya, yaitu Ustadz Ali dan Ustadz Ahmad Kainama. Saya mohon bisa memberikan gambaran-gambaran yang lebih mendalam. Saya pikir tidak ada satu hal yang dari sisi kacamata agama yang perlu dijelihi untuk melihat hal ini. Hanya kita akan patahkan argumen-argumennya dengan nggak perlu argumen agama, artinya argumen dengan pemaparan manuskrip tadi itu sudah menusuk ke hati, itu sudah ke jantung, itu sudah nggak perlu kita berdalih pakai yang lain, udah itu cukup, argumen itu menurut saya sudah cukup kuat dan akan terpatahkan. Kemudian kita nggak usah segan-segan ya untuk mendakwakan hal seperti ini, terutama kepada awam. Kalau perlu video itu kita tempelkan di dalam konten kita ini, kemudian kita sebar. Kemarin itu katanya Ustadz Ahmad Kainama itu siapa itu yang temannya dia sudah berpesan-pesan itu, kalau bisa tolong jangan disebar karena itu akan jadi bumerang buat mereka. Sebenarnya mereka tahu, cuman ini kan di channel-channel ada di WhatsApp diskusi lintas agama ini disebar. Saya dapat ini sebulan yang lalu. Saya katakan sama Syuaib, saya dapat ini sebulan yang lalu sudah, saya nggak mau tanggapi. Ya, jadi saya pikir tinggal kita rencana ke depannya apa yang harus kita lakukan. Saya pikir bukan cuma dagangan ya, agama ini perlu dimarketing lah. Kalau di sini lihat perlu kita bungkus yang bagus bagaimana kita berdakwah. Karena mereka pun membungkus. Bukan cuma membungkus, membungkus dan menipu. Kita tidak. Kita apa yang kita jual akan kita bungkus rapi dan kita tunjukkan ini loh agama kita. Saya pikir tidak terlalu kalau kita betul-betul mengemas agama ini dengan baik. Terus terang Ustadz, masih banyak orang-orang kita yang bingung. Ini bagaimana sih ini hal-hal seperti ini kok kayaknya benar ya, kan itu diulang-ulang itu. Mana lebih dulu, Kristen atau Islam? Ahmad ini ditekan sama si Husin itu di dalam namanya itu. Mana lebih dulu? Kamu katakan, kamu masa? Jangan pura-pura bodoh, kamu ngerti. Saya tahu kamu ngerti, kamu tidak tahu. Jadi dia berjualan sekali itu. Jadi dan konten ini pasti naik, pasti meningkat. Kontennya si Husin ini tadi. Saya tidak tahu kalau namanya mungkin Rashid tadi. Dan dia sudah banyak. Saya pikir nantilah kita sambil diskusi supaya tidak terlalu banyak makan waktu. Saya pikir lebih baik difokuskan kepada inti pemaparan kita yang
menunjukkan manuskrip ini, dan yang tadi itu sebetulnya sudah cukup, itu sudah masuk itu pisaunya, tinggal kita mengarahkan ke jantung aja, insya Allah patah sudah itu argumennya. Saya pikir ini dulu sambil kita jalan, nanti kita saling sharing informasi. Saya pikir ini Pak Doni, saya nggak lama-lama dulu sambil mendengar, lebih banyak belajar. Saya pikir ini dulu, silakan lanjut. Dibuka dulu Pak Doni mic-nya, Pak Doni, mic-nya dibuka dulu. Oh ya, baik. Terima kasih banyak Ustadz Ahmad Wahid. Nanti mungkin kita bisa dengar lagi keterangan tambahan dari Ustadz Menem Ali ataupun Ustadz Kainama. Tapi sebelumnya saya ingin mohon izin kepada Ustadz-Ustadz di sini untuk memberikan attack ya. Kalau kita counter aja kayaknya kurang afdol gitu ya. Kita kalau counter juga harus ada attack-nya gitu. Nah, tadi Ustadz Menem Ali sudah menjelaskan, sudah menyanggah, dan sudah membantah bahwa surah Al-Fatihah tidak mungkin ada sebelum era Islam, ya, yaitu di abad ke-7. Nah, tadi Ustadz Menem Ali juga sudah memperlihatkan bahwa Alkitab di dalam bahasa Arab tidak ada pada waktu era Islam baru dimulai. Ya, begitu ya Pak Ali ya. Nah, sekarang saya ingin memberikan sedikit bocoran nih ya, bocoran. Bahwa kalau dianggap surat Al-Fatihah itu mencontek atau mencuri dari doa Bapa Kami, sekarang kita lihat saja doa Bapa Kami sendiri ini bagaimana gitu statusnya, bagaimana keautentikannya gitu, bagaimana keabsahannya. Pertama-tama saya ingin memperlihatkan sebuah kitab suci yang mungkin tidak asing lagi ya buat para pemirsa ya. Ini kitab suci Katolik. Kita sekarang lihat apa kata atau apa catatan yang ada di dalam kitab ini mengenai doa Bapa Kami ya. Di Matius 6 ayat 9 sampai 13. Saya akan perlihatkan sebentar. Ini mumpung topiknya adalah topik ini. Jadi saya ingin memperlihatkan. Mungkin didekatkan lagi, Pak Doni, agak jauh. Sebentar. Kameranya kurang fokus. Saya lagi cari fokusnya. Nah, ini ya. Ya, udah kelihatan. Doa Bapa Kami yang ada di dalam Matius 6 ayat 9 sampai dengan ayat ke-13. Tolong diperhatikan di ayat 13 di situ, di kalimat yang terakhir ada yang di dalam kurung ya. Jadi dari awal saya bacakan Bapa Kami yang di sorga dan seterusnya. Di sini tidak ada yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi tidak sama seperti Al-Fatihah. Kemudian di ayat ke-13 yang terakhir ada kalimat yang di dalam kurung, yaitu karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sekarang kita lihat catatannya ayat 9 sampai 13 ya. Bapa Kami yang disajikan oleh Matius memuat 7 permohonan. Matius memang menyukai angka 7. 2 kali 7 keturunan dalam silsilah Yesus ayat 1 sampai 17. 7 ucapan bahagia ayat pasal 5 ayat 3 dan seterusnya. Ustadz Kainama jangan tepok jidat Ustadz Kainama. Kemudian 7 perumpamaan pasal 13 ayat 3 dan seterusnya. Mengampuni tidak hanya 7 kali melainkan 70 kali 7 kali pasal 18 ayat 22. 7 kutub yang dilontarkan kepada orang Farisi pasal 23 ayat 13 dan seterusnya. 7 bagian dalam Injil Matius bandingkan dengan pengantar. Barangkali dengan maksud mencapai 7 permohonan, Matius menambah pada teks dasar atau di dalam Lukas 11 ayat 2 sampai 4 permohonan ketiga. Bandingkan pasal 7 ayat 21, pasal 21 ayat 31, pasal 26 ayat 42, dan yang ketujuh bandingkan dalam kurung yang jahat pasal 13 ayat 19 dan 38. Ayat 11. Sebelum saya bacakan ayat 11,
di ayat 9 sampai 13 tadi itu ada kata-kata Matius menambah pada teks dasar ya. Kemudian kita lanjut ke ayat 11. Pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Terjemahan ini lebih kurang tradisional dan berusaha mengungkapkan maksud kata-kata Yunani yang sesungguhnya sukar dipahami. Ada macam-macam terjemahan lain, misalnya apa yang perlu untuk kehidupan, atau apa yang kita perlukan besok, dan lain-lain. Rupanya sungguh maksudnya memohon kepada Allah apa yang perlu untuk hidup jasmania, tetapi tidak lebih dari itu, bukan kekayaan atau kemewahan. Para pujangga gereja suka mengeterapkannya pada roti Ekaristi, Yohanes 6, ayat 22 dan seterusnya, dan pada roti firman Allah. Ayat 13. Kata-kata yang jahat ini dapat dimengerti baik sebagai orang yang jahat, yaitu iblis, maupun sebagai apa yang jahat, kejahatan. Yang di dalam kurung, karena engkaulah empunya, dan seterusnya. Ini bukan teks asli, tetapi disisipkan ke dalam Injil Matius. Ayat ini berasal dari ibadah Kristen. Ya, saya ulang ya. Ini bukan teks asli, tetapi disisipkan ke dalam Injil Matius. Ayat ini berasal dari ibadah Kristen. Oke, karena tadi ini merujuk kepada Lukas pasal 11 ayat 2 sampai 4. Saya akan buka Lukas pasal 11 ayat 2 sampai 4. Ustadz Kainama kalau mau ketawa, ketawa aja. Ustadku, gini, Kodeks Sinaiticus itu Lukas 1 ayat 2 sampai 4 itu sama persis dengan Matius 6, 9 sampai 13, sama persis. Di Kodeks Sinaiticus itu nggak ada karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemudian sampai selama-lamanya, amin, Pater Noster yang tadi Ustadz Menahem Ali bilang, wah itu bahasa Latinnya tuh pasti si Kainama tahu karena dia pasti bahwa itu lagu choir. Pater Noster itu sudah masuk meresap di semua orang Kristen karena itu ada choirnya, ada lagunya. Sama seperti ini. Jadi memang tidak ada. Ini bermasalah nih doa Bapak kami nih. Oke, ini adalah Lukas pasal 11 ya. Ayat kedua sampai ke-4. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, tidak ada yang di dalam surga ya. Berilah kami setiap hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami. Nah, kita lihat catatannya, ayat 2. Ya, datanglah kerajaanmu, varian ya, var itu varian, variasi, hendaklah rohmu yang kudus turun ke atas kami dan membersihkan kami. Variasi ini kiranya berasal dari ibadat pembaptisan. Ayat keempat, kalimat akan dosa kami, dengan tepat Lukas mengartikan utang dalam Matius, terjemahan kesalahan, sebagai dosa. Meskipun dalam bagian ayat yang berikut mempertahankan ciri hukum yang ada pada Matius, setiap orang yang berhutang pada kami, terjemahan titik 2 sama dengan bersalah. Nah, ini adalah tadi yang referensi yang dibandingkan dengan Matius pasal 6 ayat 9. Jadi di dalam doa Bapa kami sendiri ada bermasalah, yaitu tadi yang di kalimat terakhir yang di dalam kurung ternyata itu adalah tidak asli ya, teksnya bukan asli. Kemudian saya juga baru hari ini mendapatkan buku ini, The Templar Revelation, yang sebenarnya dikarang oleh Lynn Picknett dan Clive Prince. Ini adalah versi terjemahan bahasa Indonesia, ya, yang diterbitkan oleh Serambi ya. Ini ya. Saya buka di halaman 553. Buku aslinya saya tidak punya fisiknya, tapi saya punya PDF-nya. Nah, mungkin saya bisa tunjukkan aslinya dulu ya, supaya pemirsa bisa lihat aslinya seperti apa. Ini buku sudah sangat tua. Ini buku sudah sangat tua. Judulnya adalah apa namanya?
Egyptian Magic ya. Sorry, bukan ini adalah buku dari Wallace Budge. Oke, saya akan tunjukkan dalam bahasa Indonesia dulu. Yang ini. Ya. Di dalam buku ini beda sampul antara buku asli dan terjemahan bahasa Indonesianya. Sebentar saya tampilkan ya. Nah, di dalam halaman ini tertulis seperti ini. Ini dalam bahasa Inggrisnya ya. Despite the fact that John, like the Magdalene, has been deliberately marginalized by others, dan seterusnya, bisa di screenshot ya halaman ini ya. Saya tunjukkan langsung dalam bahasa Indonesia saja supaya kita tidak terlalu siap. Halaman 553. Terjemahannya kurang lebih seperti ini. Terlepas dari fakta bahwa Yohanes Pembaptis, sebagaimana halnya Maria Magdalena, telah dengan sengaja dipinggirkan oleh para penulis Injil, orang masih dapat menemukan berbagai petunjuk mengenai pengaruhnya atas banyak orang yang hidup di zaman Yesus. Dalam sebuah episode yang tidak begitu berpengaruh pada sebagian orang Kristen, para murid Yesus berkata kepadanya, Tuhan ajari kami berdoa seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Permintaan ini mengandung dua kemungkinan makna, ajari kami berdoa seperti Yohanes mengajari murid-muridnya berdoa, atau ajari kami doa yang sama dengan yang diajarkan Yohanes. Kita selanjutnya membaca bahwa Yesus mengajari mereka apa yang kemudian dikenal sebagai doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, dan seterusnya. Berikutnya, sejak abad ke-19, pakar tentang Mesir yang amat kondang, Sir E.A. Wallace Budge, mencatat mengenai asal-usul bagian pembuka doa Bapa kami, doa yang didaraskan oleh para penganut agama Mesir kuno kepada Osiris Amon yang diawali dengan ungkapan Amon-Amon yang ada di surga. Jadi tampak sangat jelas bahwa doa ini lebih tua berabad-abad daripada Yohanes Pembaptis dan Yesus. Nama Tuhan yang diseru dalam doa itu tidak mengacu kepada Yahweh atau yang kelak diyakininya sebagai putranya Yesus. Kesimpulannya, doa Bapa kami bukanlah ciptaan Yesus. Ya, ini adalah perkataan Lynn Picknett dan Clive Prince ya. Nah, di sini ada mereka mengutip tulisan dari Sir E.A. Wallace Budge, seorang pakar tentang Mesir yang amat kondang. Saya bisa tunjukkan ininya, PDF-nya saja. Saya tidak punya buku fisiknya. Coba, apa saya bisa share screen apa enggak ya? Sebentar ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia bukunya. Sudah sangat lama ya bukunya ya. Pak Ali nggak punya ya Pak ya? Sebentar. Ya, judulnya adalah Egyptian Magic, ditulis oleh E.A. Wallace Budge. Ya, titlenya tuh MA apa itu lead mungkin. Nah, di halaman yang ke 116 saya carikan. Atau langsung saya tunjukkan aja nih ya. Nah, ini ya. Sebentar. 116. Oh, kelewat. 116. Ya, ini. Nah, kita bisa baca di baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baris ke-7 ya, setelah kata him. The words of our read. Oh amen, who art in heaven. Nah, dan seterusnya gitu ya. Saya tidak ini, tetapi yang disoroti adalah pembukanya ya, begitu ya. Nah, jadi begitulah yang bisa saya tampilkan. Di sini ada
pernyataan dari penulis buku Lynn Picknett dan Clive Prince yang mengutip Sir E.A. Wallis Budge mengenai pembuka doa Bapa Kami, di mana akhirnya mereka berkesimpulan bahwa doa Bapa Kami itu bukan berasal dari Yesus, ya. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Ustadz Kainama atau Ustadz Menaim Ali ada yang mau ditambahkan? Silakan. Ya, terima kasih Pak Dondi. Sepertinya saya pernah baca buku itu ya. Saya ada bukunya sih. Cuma harus Yang ini, Pak. Bongkar bukan yang tadi mengenai The Egyptian Magic. Oh, yang ya, Sir Ya. E.A. Wallis Budge ya, Pak ya. Iya. Ya, cuman ada di kamar belakang, saya nggak siap tadi. Seandainya menyebutkan dokumen itu, tadi saya cari-cari. Mungkin suatu saat nanti ya. Ya. Jadi itu merupakan hasil riset adanya kaitan mengenai bangsa Ibrani yang boleh dikatakan mereka pernah migrasi ke wilayah Egypt. Artinya, kalaupun ada kesamaan hukum-hukum Torah dengan tradisi Mesir, ini juga menjadi bahan perbincangan sekarang ini. Misalnya soal halaha atau syariat sunat. Apakah itu memang berasal dari tradisi Yahudi murni? Ternyata tidak. Tradisi Mesir lebih awal, bahkan sebelum zaman Abraham. Mengenai relief sunat itu ada di relief Luxor di Mesir bagian selatan. Dan itu era sebelum Abraham. Apakah kemudian disimpulkan bahwa tradisi sunat Yahudi itu menjiplak dari tradisi Mesir? Nah, saya kira Roshid harus jujur untuk berkata seperti itu. Kalau seandainya mengatakan bahwa Al-Fatihah itu berasal jiplakan dari doa dalam tradisi Suryani. Itu pun ternyata dokumennya tidak ada era pra-Islam. Karena dari karakter hurufnya itu justru muncul era zaman Islam. Artinya tidak bisa terkonfirmasi manuskrip itu muncul pada era sebelum Islam. Kalau relief yang ada di Luxor di Mesir Selatan terkait mengenai tradisi sunat di Mesir itu valid karena muncul sebelum era zaman Abraham. Bahkan ini bisa berbalik ini data, ya. Jadi bukan Islam yang menjadi terdakwa, malah Yahudi yang menjadi terdakwa sekarang. Yang kedua, kalau dalam dokumen Mesir ada pernyataan tegas disebutkan amen, in the heaven, artinya itu kan menunjuk pada Tuhan ya, amen, dewa bangsa Mesir, amen. Itu in the heaven, di surga. Frase seperti itu ternyata bisa sama dengan doa Bapa kami Abanalladzi fis samawat versi Arabnya, atau Avon de Basmayo, Bapa kami yang di surga, atau dalam bahasa Latin tadi, saya nggak begitu hafal bahasa Latin, mungkin Ustadz Kainama, tapi maksudnya sama, yakni Tuhan yang ada di surga. Frase seperti ini yang lebih kuno justru ditemukan di Mesir. Apakah kemudian bisa disimpulkan bahwa doa Bapa kami menjiplak dari tradisi Mesir? Ini yang seharusnya diungkap bersama-sama kalau mau jujur. Tapi kita sudah menjawab bahwa doa yang berkaitan dengan ucapan yang disandarkan kepada Nabi dalam Sunan Abu Daud, ternyata itu hadisnya dhaif. Kalaupun ada, tidak dibuang supaya umat faham. Sekalipun hadisnya itu dhaif, bahkan palsu pun hadisnya tetap didokumentasikan, tapi diberi catatan oleh para ulama kita. Ini hadisnya dhaif karena ini sanadnya tidak lengkap, atau di antara para perawi ada yang tidak dhabit, alias daya hafalnya tidak kuat atau lupa atau bagaimana. Itu ada penjelasan para ulama begitu. Inilah kejujuran kita dalam beragama tadi. Ya, saya kira demikian, Pak Donti. Baik, terima kasih banyak Pak Ali. Nah, kita sekarang sebelum kita tutup nih, tadi dibuka oleh Ustadz Kainama, ya. Sekarang kita ingin dengar nih
kesan dan pesan dari Ustadz Kainama nih. Tafadhol Ustadz Kainama. Suaranya Mic-nya belum dibuka, Ustaz. Mic-nya dibuka dulu, mic. Ya. Ya, malah Belum Tar. buka dulu, buka. Udah, Ya. udah. Oh, kok malah ditutup. Kliknya satu kali, Ustaz. Sudah. Ya, sudah ya. Ya, syukran katsiran, jazakallahu khairan. Terdarabba ya Moreh, Ustadz Menaham Ali dan Ustadz Ahmad dan juga adikku, sebagai gambaran bahwa saya tidak bisa berkata apa-apa lagi karena memang semua sudah diterangkan secara detail sekali. Kalau ini pun masih tidak bisa diterima, ya kita tahu bahwa kata-kata Ustadz Ahmad tadi, Syekh Ahmad bilang, ini ada apa-apanya nih, aksi tuh. Ngerti ya? Jadi saya minta maaf kepada para penonton semua, terutama saudaraku yang aku cintai dan aku sayangi sampai hari ini, sampai detik ini, saudara Kristen dan Katolik. Kalau sudah diberi keterangan yang sangat detail dan valid itu, secara ilmiah dan sains, bahkan pedagogis tadi itu, dan antum masih tidak bisa terima, saya mungkin akan berpegang kepada Syekh Ahmad punya pendapat bahwa memang ada sesuatu di belakang ini nih. Ini desain. Sebagai penutup aku mau bilang begini bahwa Ustadz Dondi, Tuan Guru Moreh Menaham Ali dan Ustadz Ahmad dan adikku sayang Ustadz tadi namanya Yitro. Saya kaget Yitro. Mertuanya Musa. Ustadz Menaham kasih nama Yitro. Apa karena itu anak gue minta hadiah aja dari dulu belum pernah dikasih sama Ustadz Menaham. Dapat nama Yitro. Luar biasa. Saya aja belum dikasih nama sama Ustadz Menaham Ali. Baiklah, saya ada penutup begini. Hal-hal seperti ini sejak tahun 86 memang sudah dilepas. Pada saat itu saya masih di sana. Dan pola-pola seperti ini memang bukanlah pola-pola misionari ya Syekh Ahmad. Afwan, wa'afu. Ini bukan pola misionari. Ini pola dari atas. Karena misionari itu, maaf jangan marah. Nggak sampai situ pikirannya. Nggak sampai. Tapi desain yang seperti saya gambarkan ini, itu dalam sekali sehingga menurut Ustadz Menaham Ali ini diputar. Jadi sepertinya Islam yang mengambil, tapi sebenarnya bukan karena data-data itu valid. Nggak terjadi. Sebagai penutup adalah bahwa yang disampaikan Ustadz Dondi itu, ketika saya belajar dan saya memutuskan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, ada satu poin yang membuat saya kuat untuk bersama mencari saudara yang sehati Ustadz Ahmad, ya mu'alim, yang sehati. Saya menemukannya di Ustadz Dondi dan Ustadz Tuan Guru Menaham Ali. Menempatkan kenan pada proporsinya. Selama ini cara menyayangi dan cara tolerannya, maaf, agak di luar rel. Searah dengan rel, tapi di luar rel yang sebenarnya. Seperti contohnya tadi sempat terselip di kata-katanya Ustadz Dondi, bahwa Yohanes dan Maria dipinggirkan di dalam kekristenan. Contoh, kata-kata soter, Ustadz Menaham ya, maafkan aku Tuan Guru. Kata-kata soter itu sebetulnya turun kepada Nabi Zakaria ketika Yohanes mau lahir. Dia adalah soter bagi Bani Israel. Dia adalah soter. Soter itu bukan kepada Yesus sebetulnya. Nanti di Lukas baru ada, Lukas 2 ayat 11 baru. Karena malam ini telah lahir bagimu Kristus, Kyrios, soter. Itu menyusul. Padahal yang sesungguhnya yang fix ada di manuskrip itu soter itu untuk Yohanes. Dan yang kedua, yang terakhir, Ustadz bisa tolong carikan Matius 24 ayat 24 dalam Aramea enggak? Mumpung ada Suhaib nih, mumpung ada Yitro minta tolong baca Aramea Matius 24 Matius 24 ayat 24, entar ya.
Nah, Matius berapa? 24. Ntar 5 menit Ustaz, 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit. Lama 5 menit. Saya kirimkan ke Pak Doni ya. 1 menit lah. Kelamaan 5 menit. Kirim sekarang. Matius berapa? 24 berapa? Ayat 24. Ayat 34. Ya, antum yang baca. Siap. Saya soalnya nggak bawa apa-apa ini, saya hanya modal telepon dan Saya kirim ke Pak Doni dulu ya. ya, Saya kirim ke Pak Doni. ya sudah dapat berarti ya. Lalu baca. Siap. Katakan bahwa memang segala informasi tentang firman Allah kepada saatnya melalui Nabi perantaraannya itu dikembalikan ya Syekh Ahmad, dikembalikan pada saat Islam. Karena sebelum Islam ada, itu firman yang dari Allah turun kepada para nabi udah ngaco kemana-mana, udah nggak tahu, miring ke kanan, miring ke kiri. Islam sebetulnya mengembalikan lagi kepada tempat yang proper. Gitu. Nah, ini contohnya dari tidak lari dari tema kita malam ini, bahwa sebetulnya siapa yang mencuri dari siapa gitu loh maksudnya ya. Silakan buatkan nama. Ya, ini ada baca 24. Oke. Di situ pada Matius pasal ke-24 ayat yang ke-24 di situ berbunyi Kumunger Meshiche Dagole Wan Biye. Ya, syukran ada Ustadz sayang. Syukran katsiran. Jazakumullah. Kata-kata Masihu Dajjal itu sebetulnya yang dipakai. Yesus tidak pernah kenal Lucifer. Yesus tidak pernah kenal apa itu. Tapi dia bilang hati-hatilah, nanti akan datang masanya ada Masihu Dajjal. Di situ dibilangnya apa, Ade, Bung Ade? Degal. Dagole. Apa? Masihu tapi depannya? Ya, Meshiche Dagole. Masihu Dagole. Dajjal. Al-Masihu Al-Dajjal. Nah, istilah-istilah ini yang saya tadi dapat begitu luar biasa terkesan ketika Ustadz Menahem Ali bilang bahwa para pendeta, para patriark di Mesir itu melarang orang-orang pakai istilah Islam karena nanti jadinya kayak begini. Jadinya memalukan kenapa? Kau yang ambil istilah Islam, lalu kau masukkan dalam Biblemu, lalu kau ganti itu dalam bahasa Arab dan bahasa Aramea. Istilah Masihu Dajjal itu adanya di Islam. Kita nggak pakai Lucifer, kita pakai Al-Masihu Dajjal. Demikian Ustadku, terima kasih banyak. Engkau sudah memberikan pencerahan Tuan Guruku Menahem Ali dan Ustadz Ahmad dan adikku sayang. Terima kasih banyak. Ilmumu luar biasa, lebih dari aku. Ustadz Yitro, keren. Yitro itu keren kalau di apa syebut keren. Terima kasih banyak. Allah sayang, Allah berkahi. Ustadz Dondi, terima kasih. Engkau sudah mengambil permintaanku, permohonanku untuk mencerahkan umat melalui jawaban counter attack kepada jangan counter aja dong, kalau namanya counter juga harus ada attack-nya gitu ya. Ya, attack. Terima kasih banyak. Aku boleh pamit duluan ya karena aku harus ke perumahan di arah Jongko. Ustadku sayang, Ustadz Menahem, Ustadz Ahmad, Syekh, syukran katsiran, Habib ya. Ustadz Kohen Nitro, saudara apa? Kohen Nitro. Allah khair, insyaallah. Halo Dafur, ya more. Alhamdulillah ya, Ustadznya ya. Sekran. Baik. Terima kasih banyak. Pada malam hari ini seru sekali ya pembahasan kita pada malam hari ini. Keterangan dari Pak Ustadz Menahem Ali tadi juga sangat menakjubkan. Keterangan dari Pak Ahmad Wakil tadi juga menguatkan ya. Jadi mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini bisa mencerahkan khususnya bagi umat muslim bahwa tidak ada yang namanya manuskrip Al-Fatihah sebelum era Islam ya. Kita sudah mendapat ketegasan tadi dari Ustadz Menahem Ali
Yang namanya era Islam itu tidak mencontek siapa-siapa, semuanya berasal dari Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Baiklah kalau begitu sebelum saya tutup mungkin Pak Ali ada yang mau disampaikan kesimpulan pendek begitu Pak, mungkin Anda? Ya, baik. Sebagai saran saja sebetulnya. Kesimpulan sudah ada tadi disampaikan, jadi tidak perlu diulang lagi. Tapi yang jelas begini, marilah kita sebagai umat beragama di Indonesia mewaspadai adanya video-video atau YouTube yang mencoba untuk membentur-benturkan di antara kita. Dan itu menggunakan running text ataupun thumbnail yang menggunakan bahasa Indonesia yang sebetulnya itu dikopi dari luar negara kita, baik itu dalam versi Inggris ataupun dalam versi bahasa Arab. Ini justru membuat kita akan terjebak dalam kegaduhan. Itu poin pertama yang harus diwaspadai. Yang kedua, sebagaimana yang dikatakan oleh Ustadz Ahmad tadi, ini ada semacam grand design yang sebetulnya harus kita waspadai. Bagaimana mungkin bisa muncul dalam versi bahasa Indonesia? Ini siapa pelakunya? Apalagi yang disampaikan itu lemah kalau dikaji dalam ranah akademik. Yang sebenarnya sudah saya sampaikan tadi, tidak ada manuskrip yang berbahasa Suryoyo, bahasa lisan Suryoyo, yang ada sejak era pra-Islam terkait Al-Fatihah itu. Justru itu baru muncul era zaman pasca Islam, setelah Islam. Dan kalau itu seandainya benar, itu merupakan doa dalam bahasa Suryani dari tradisi gerejawi, ternyata itu tidak pernah ada dipraktekkan dalam gereja-gereja sampai sekarang. Kalau seandainya itu benar, pasti akan dilantunkan setiap hari Minggu atau setiap hari perayaan suci dalam ibadah gereja. Ternyata tidak ada. Artinya apa? Itu merupakan sebuah fakta yang tidak bisa dibenarkan telah ada sebelum era Islam. Yang ketiga, bahwa apapun adanya kesamaan-kesamaan itu antara Yahudi, Kristen, dan Islam, itu menunjukkan adanya common ground. Common ground itu berarti berasal dari yang satu. Kemudian memunculkan tiga bentuk. Yang satu sama lain memang ada sesuatu yang sama, tapi garis besarnya tidak sama. Kalau seandainya itu dibaca secara jujur, tadi sudah ada fakta bahwa dokumen Mesir itu malah lebih tua. Dokumen yang ada di Mesir malah lebih tua. Artinya kalau kita mau jujur, baik itu Yahudi ataupun Kristen ataupun Islam, berarti menjiplak dari Mesir atau bukan? Ini kalau kita jujur. Karena dokumen Mesir lebih tua. Jadi jangan ada opini seakan-akan Islam yang menjiplak Kristen, sementara Kristen tidak menjiplak dari mana-mana. Ini kan sesuatu yang tidak fair. Jadi janganlah kita menggunakan cara-cara yang tidak jujur, standar ganda, tebang pilih. Kalau seandainya mau dikupas semua, kupas saja semua. Tetapi harus dalam konteks akademik. Ini ranahnya ranah yang sebenarnya untuk komunitas khusus. Apalagi ini sudah masuk di video-video dan viral. Mudah-mudahan video ini bisa di-share kepada siapapun sebagai jawaban atas video yang kita tanggapi pada malam hari ini. Mudah-mudahan itu bermanfaat ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Ali. Alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Allah SWT dengan penjelasan ustadz-ustadz kita yang tentunya adalah pakar di bidang mereka masing-masing ya, yang mampu menelusuri serta menjelaskan detail tentang surat Al-Fatihah yang dituduhkan meniru dari Bible tersebut ya. Dan tentunya ini sangat bermanfaat serta berguna sekali bagi kita semuanya untuk meneguhkan keimanan serta akidah Islam kita. Karena kita mengetahui bahwasanya saudara-saudara dari seberang tersebut selalu berusaha ya untuk
merusak akidah umat Islam dengan berbagai cara ya, baik itu melalui Al-Quran maupun hadis yang mereka kutip, kemudian mereka buat kesimpulan sendiri tanpa melibatkan umat Islam yang paham atau berkompeten di bidangnya. Jadi di sini sangat jelas ya bahwa apabila kita melihat video yang mengatakan bahwa surah Al-Fatihah meniru dari Bible, itu ternyata itu adalah fitnahan yang keji ya, berdasarkan analisa serta data yang digunakan oleh ustadz-ustadz kita tadi untuk menjelaskan bagaimana yang sebenarnya. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan akhir kalam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.